Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Sahabat melakukan Allah, ada pertanyaan yang sampai kepada kita tentang hukum berbisnis dengan rekan tapi berbeda keyakinan. Apakah hukumnya? Bolehkah atau haram? Dalam hal ini kita bisa melihat perilaku Rasulullah SAW sebelum mengetahui boleh atau tidak. Sahabat yang melakukan Allah, bukankah Nabi SAW berbisnis ke daerah Yaman, membeli barang, kemudian menjualnya nanti ke Suriah, ke Syam? Bukankah Rasulullah SAW berbisnis dengan orang Yaman? Mereka masih paganisme, begitu juga orang-orang Syam, Suriah, Palestina, mereka semua terjebak pada paganis. Begitulah masa lalu keluarga Rasulullah yang berbisnis dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Bahkan kakek Rasulullah Hashim, kakek buyut beliau meninggal di Palestina dalam berbisnis, membangun diplomasi bisnis. Maka ini setelah Nabi SAW menjadi Rasul, kemudian beliau pindah ke Madinah, itu pun beliau bangun. Di Madinah ternyata sudah ada dua klan besar Yahudi yang mereka menguasai pasar, menguasai ekonomi Madinah, bahkan Mekah pun mereka pegang. Siapakah mereka? Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Quraidah meskipun lebih muda dari Bani Nadir secara nasab, tapi mereka lebih brilian, lebih lihai daripada kakaknya Bani Nadir. Nabi SAW ketika berperang, ketika berbisnis, membangun kesepakatan bisnis dan politik dengan mereka. Sampai kemudian mereka melanggar perjanjian politik yang berujung kepada perang, maka Nabi pun baru memeranginya. Ingat, Nabi tidak pernah membunuh Yahudi karena beda keyakinan. Nabi tidak pernah bunuh Nasrani karena beda keyakinan. Tapi Nabi berperang dengan mereka karena mereka melanggar MOU, perjanjian-perjanjian politik yang selama ini Nabi telah bangun dengan mereka. Ini yang dilupakan orang. Ini yang jarang dipahami orang. Tapi Nabi SAW pernah beliau sedang pacaklik. Beliau tidak pernah senang melihat orang susah. Beliau tidak bisa melihat ketika ada orang yang menjerit, orang menangis, tidak makan. Apa yang beliau lakukan? Beliau mempunyai satu jubah, bahkan zirah, baju perang yang mahal. Bahkan beliau gadaikan kepada seorang Yahudi. Ini adalah bisnis dengan non-Muslim. Apakah itu boleh? Beliau sendiri yang melakukannya. Bahkan sampai wafat Nabi SAW, beliau tidak sempat menebusnya. Karena setiap hari ada orang yang datang meminta mengemis kepada Rasulullah SAW. Akhirnya, siapa yang menebusnya? Dalam riwayat yang disebutkan Abu Bakar, riwayat lain disebutkan Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam. Sahabat yang melakukan Allah, berdasarkan riwayat-riwayat ini, maka para sahabat setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan puncaknya pada Muawiyah, mereka membangun peradaban baru dengan lintas keyakinan. Maka Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu memindahkan ibu kota yang tadi dari Madinah oleh Sayyidina Ali pindah Kufah. Kufah pindahlah ke daerah Damaskus. Damaskus saat itu disebut dengan Romawi Timur. Jadi tidak hanya berbisnis dengan non-Muslim, bahkan Sayyidina Muawiyah membangun peradaban baru dengan orang-orang yang non-Muslim. Sahabat yang melakukan Allah, Nabi SAW mengajarkan demikian, maka tidak ada satupun sahabat yang melanggarnya. Namun ada kejadian di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dibolehkan menikah, laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim. Apa yang terjadi? Banyaklah laki-laki Arab kemudian kepincut, tertarik dengan wanita-wanita cantik dari negara-negara subtropis yang ada di Suriah, daerah yang ada di sekitar Turki dan sekitarnya, Irak. Akhirnya orang-orang Nasrani banyak menjadi istrinya para sahabat dan tabi'in. Keluarlah perintah dari khalifah untuk mengurangi itu, maka dilaranglah pernikahan kepada non-Muslim meskipun ahli kitab di saat itu. Ini menunjukkan bahwa jika mudarat berbisnis, bermuamalah, berinteraksi dengan non-Muslim lebih besar, maka kita baru hentikan. Namun, jika
ada kebaikan-kebaikan di sana yang bisa memperkuat agama kita, memperkuat nafkah kita untuk keluarga kita, memperkuat agama ini, apa salahnya? Memperkuat negara ini, ayo. Oleh karena itu, jangan picik, jangan jumut, mari bangun peradaban lintas bangsa, lintas negara tanpa menjual keyakinan kita. Jadi, teman-teman yang dimuliakan Allah, bolehkah berbisnis dengan non-muslim, dengan yang beda keyakinan? Hukumnya mubah, boleh. Bahkan di dalam kategori tertentu, jika itu menguntungkan negara kita, bangsa kita, dia bisa menjadi mustahab atau sunnah, dianjurkan. Mari kita bangun peradaban. Semoga Allah memajukan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.